Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci, pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga ijazah Mas Wapres Gibran sudah benar-benar kehabisan uang. Karena ya, kalau kita lihat ya, tadi siang kan mereka konferensi pers di Bareskrim Polri. Dan Rizal Fadila tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku yang baru dibuatnya. Ya mungkin saja akan dijual juga sama dia ya kan. Lumayan tambah-tambah teman-teman. Karena mungkin saja bohir mereka ini sudah tidak memberikan uang kepada mereka. Karena tidak mencapai target. Apalagi kemarin ketika aksi demonstrasi itu kan ya otomatis membutuhkan anggaran yang besar juga. Nah, bohir ini sudah mikir-mikir nih buat ngasih mereka duit. Nggak untung jadinya teman-teman, malah buntung ya kan. Sekarang mereka pada kompak jualan buku. Aduh, ditambah lagi si Tifa. Ketika hadir di sebuah acara yang sangat islami, dia bilang, oh, kami diteror. Dia curhat kalau, waduh, pokoknya curhatannya banyak banget teman-teman. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Tapi ya, saya nggak ngerti apakah curhatannya itu benar atau hanya framing ya. Karena kan gerombolan-gerombolan mereka ini sangat jago framing, teman-teman. Nah, terakhir, ini ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Fahri Hamzah mengenai strategi-strategi politik mereka yang ingin memisahkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan sebenarnya siapa sih mereka ini? Dan bohirnya siapa sih? Nah, ini mungkin yang akan sedikit diungkap pelan-pelan oleh Fahri Hamzah. Cuma ya, beliau mengajak kita untuk berpikir bersama untuk menguji nalar kita. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya atau klien kami lampirkan dengan buku ini. Klien kami? Buku ini. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Publik yakin. Dan ini juga termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Insya Allah gitu kan, bersama dengan hasil penelitian Dr. Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya. Waduh. Ini orang makin aneh aja gitu. Dia bikin buku tapi ngambil dari analisis Roy Suryo CS. Apakah buku Roy Suryo CS nggak laku makanya terbit buku ini teman-teman? Kemudian ditambah lagi dengan bumbu-bumbu survei-survei. Ya mungkin survei yang dilakukan oleh Refli Harun di channel YouTube-nya ya kan. Aduh, orang ini makin gak waras aja teman-teman. Bahwa ijazah Joko Widodo, ijazah Joko Widodo. Awas putus. Awas urat leher putus. Yang bisa disampaikan. Awas urat leher putus, awas. Ya mohon maaf, ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh. Sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Yeah. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan ya. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Waduh. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya
melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Betul. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama, ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Abang? Wah, luar biasa ya. Keren banget Bung Fahri Hamzah, teman-teman. Pertemuan Jokowi Prabowo, anak abah meradang. Melihat rata-rata secara umum, kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertemu, ini kan sebenarnya pertemuan dua sahabat lama yang saya kira memang sudah melakukan kerjasama politik di pemilu di 2024. Jadi mau bertemu setiap hari, setiap saat, mestinya bukan menjadi gosip politik yang misalnya mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Tapi yang kedua yang sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu, itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen. Seperti Pak Budi Ari, Sri Mulyani, dan seterusnya, dan seterusnya. Publik menangkap ada gonjang-ganjing, ada sesuatu yang terputus dalam komunikasi ini. Tapi pertemuan kemarin tanggal 4 ya, bulan Oktober, hari Sabtu, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya kedua tokoh ini melampaui hubungan-hubungan yang disebut dengan gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle kabinet yang kemarin ya. Nah yang ketiga, tentu publik juga menerka, ini pasti ada sesuatu yang dibicarakan secara spesifik dan pembicaraannya itu tentu tidak bisa lewat telepon, ya, tidak bisa lewat Zoom, dan tentu saja banyak sekali off the record-nya yang tidak diketahui oleh publik. Nah, soal apa materi pembicaraannya, tadi Pak Pras mengatakan ya ada sesuatu tentang kebangsaan. Kalau istana saja sudah tidak membocorkan apa yang diomongkan, apalagi orang luar tadi. Paling cuma nebak-nebak, oh ini paling bicara tentang situasi dan kondisi hari ini yang terus berkembang, ya ada demonstrasi, ada protes, situasi ekonomi, soal itu yang menarik. Soal apa namanya terkait dengan supremasi hukum dan seterusnya. Itu yang menarik tadi. Anda langsung singgung. Ini tapi ya kalian sudah lihat kan, setelah pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini banyak sekali spekulasi-spekulasi yang muncul di luar sana, ya kan? Banyak banget. Apalagi dari para pengamat-pengamat politik yang katanya dapat info A1 lah, A5 lah, A10 lah, A100 lah. Ada nggak jelas ya orang-orangnya tuh. Kalau melihat Pak Jokowi itu, saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Dari tahun 2014. Udah diramalkan ini orang sembarangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Itu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan, dan itu baik buat kita cermati. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo sudah sangat jelas bahwa apakah 2 periode atau tidak, lihat saya punya performance dan nanti saya akan memutuskan
Apakah 2 periodenya bareng Gibran atau tidak, itu sangat tergantung kepada Pak Prabowo kalau mau 2 periode. Dan pandangan saya yang terakhir, pasti siapapun yang diajak Pak Prabowo, dia harus punya kekuatan politik real yang memastikan kemenangan pada periode kedua nanti. Bener banget. Orang seperti ini kan hatinya, batinnya itu seperti apa sebenarnya itu? Kayak Roy Suryo. Emang dia itu siapa? Wong cacat pernah jadi narapidana. Mau menyerang Jokowi itu kan harusnya ngukur gitu kan. Ngukur. Wong pancinya ya belum dikembalikan. Panci aja belum dikembalikan ya kan. Jadi nggak matching nggak level sebenarnya. Cuma ya itu tadi karena ada didukung oleh media juga. Ya, mereka diundang juga sama Karni Ilyas, sama Aiman. Ini yang membuat kita menjadi kacau itu. Jadi sebenarnya ya Aiman sama Karni Ilyas itu juga perlu ditertibkan kalau menurut saya. Ya kan? Saya sih menilainya sebenarnya itu bukan kemauan Aiman. Kalau menurut saya itu kemauan pemiliknya Haritanu, saya pikir. Karena kan memang Haritanu punya kepentingan karena posisinya sekarang kan tidak diuntungkan oleh pemerintah. Kan begitu. Karena saya paham lah apa kultur yang ada di MNC itu seperti apa dalam bekerja gitu loh. Itu pasti ya karena mau nggak mau ya Aiman harus mengikuti apa mau ownernya kan begitu. Ya apapun kan jabatan Pember itu kan lumayan bergengsi dan memiliki apa kompensasi apa gaji yang dan fasilitas yang lumayan lah gitu loh. Iya, apapun yang dikatakan belakangnya Haritanu lah siapa segala macam ya tampil tetap Aiman kan gitu. Jadi dia yang dilihat orang gitu kan. Bagaimana sih perjuangan yang sesungguhnya ya? Saya pribadi dulu. Jadi sejak itu ancaman, intimidasi, teror ya, ancaman real betul maupun verbal itu ya kami hadapi sampai dengan bulan Oktober ini ya. Silih berganti. Kalau saya mulai dari kami keluarga. Keluarga saya, anak-anak saya tuh diteror, diancam. Bahkan anak saya itu diancam dengan juru tikam. Anak mahasiswa yang tidak tahu apa-apa diancam dengan juru tikam. Dan ada 3 kali ditabrak yang itu sesungguhnya tidak mungkin itu terjadi gitu. Ya, kemudian kami bertiga ya, Pak Rismon juga di Bali G sana juga diteror, mobilnya 2 kali dirusak, begitu juga dengan apa yang terjadi pada Pak Roy. Aduh, bentar. Nanti ini dibilang lagi Jokowi yang salah. Nanti dibilang Jokowi yang salah. Jokowi yang ngelakuin itu. Aduh, basi banget orang-orang ini. Itulah sebetulnya perjuangan. Lalu Bapak dan Ibu, apakah melihat kami surut? Apakah melihat kami takut? Oleh para termel, itu sebentar lagi tersangka, sebentar lagi di penjara. Sebentar lagi pakai baju Shopee, pakai baju orange, terus setiap hari di media sosial, di TV, kan seperti itu yang kami hadapi ya. Jadi belum saya banyak sekali di DM saya di Instagram maupun di Twitter, di Facebook ya. Saya dikirimi kepala kucing yang dipenggal gambar gitu ya. Karena mungkin Termul tuh tahu, peneror tuh tahu saya suka kucing ya. Jadi seperti inilah yang terjadi pada keluargamu dan anak-anakmu seperti itu. Itu banyak sekali dan segala macam sumpah serapah di mana-mana kami hadapi begitu ya. Aduh, pasti lelernya Termul lagi. Yang mengirim, yang meneror kami Termul lagi. Nanti ujung-ujungnya yang disalahkan Pak Jokowi lagi. Aduh, basi banget. Sepertinya setiap aspek kehidupan mereka yang dialami gitu ya, tapi yang negatif itu pasti yang salah Pak Jokowi. Anaknya ketabrak yang salah Pak Jokowi, kata jadi teror. Ini kan gak masuk akal. Gak masuk akal omongan orang-orang ini. Selalu apa ya, merasa terancam, merasa dalam bahaya. Ya karena penjahat itu memang seperti itu, selalu merasa dalam bahaya dan terancam, takut kapan-kapan ditangkap polisi gitu. Sama kayak kemarin ketika pengajian Suginur yang dibubarkan, yang juga menghadirkan Roy Suryo, Tifa, siapa lagi, Refli Harun, Edi siapa gitu, siapa lupa saya namanya, Edi siapa gitu, YouTuber juga dia, katanya sih ustadz juga orang ini, saya nggak ngerti. Dibubarkan, yang salah malah dibilang
Kayaknya sih sekarang presidennya bukan lagi Pak Jokowi, kayaknya sudah Pak Prabowo, kok masih ada aja pembubaran. Hei, pakai otak, makanya kalau ngomong pakai otak. Pakai otak, jangan cuma aduh. Di samping kau itu ada seorang peneliti kemarin waktu ngomong, katanya sih peneliti tapi kayaknya sih dia nggak pakai otak juga gitu. Aduh, rakyat itu sudah paham, masyarakat itu sudah mengerti. Kerjaan kalian itu ngadu domba, bikin gaduh, bikin rusuh. Makanya tidak ada lagi yang mau dihasut oleh kalian, makanya Anda dibubarkan. Itu intinya, itu poinnya. Aduh, tadi luar biasa ya. Statement dari salah satu petinggi dari PKS, beliau mengatakan ya, don't underestimate this guy. Waduh, dia aja mengakui kehebatan Pak Jokowi loh. PKS ini mengakui kehebatan Pak Jokowi. Ya mungkin mereka sudah sadar kalau setiap kita bersebelahan dengan Pak Jokowi kita selalu kalah. Makanya kan sekarang PKS gabung ke kabinet teman-teman, gabung ke Pak Prabowo. Yang notabene ya ada Pak Jokowi di situ dan juga Mas Gibran. Ya mereka ini sudah realistis, tidak seperti gerombolan pembenci lainnya. Mau masuk ke kekuasaan, mau masuk ke lingkungan Pak Prabowo, ke lingkaran Pak Prabowo. Ya ibaratnya kembalilah setelah merantau. Tapi mereka tidak mau ada Gibran dan juga Pak Jokowi. Ini kan konyol. Emang kalian yang bantuin Pak Prabowo menang kemarin, ha? Emang kalian yang bantuin Pak Prabowo bisa menjadi presiden kemarin? Kan bukan. Yang bantuin Pak Prabowo ya koalisinya, Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Kalian di mana kemarin? Kalian kan anak-anak Abah. Kemudian mau masuk ke lingkaran kekuasaan, ya elah. Inilah yang mungkin yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tidak berkeringat, tapi mau menikmati kekuasaan. Aduh, kasihan banget. Tapi gimana keuangan kalian, gerombolan pembenci? Gimana keuangan kalian? Apakah masih stabil? Atau sudah surut? Hah? Karena saya lihat si Rizal Padilla sudah mulai jualan buku juga, ya kan? Sudah menerbitkan buku. Walaupun dia cuma comot sana, comot sini, gabung-gabungin. Nah, jadilah buku, ya kan? Buku sampah juga mungkin. Nanti bakal dijual lagi, biar dapat cuan. Nah inilah orang-orang yang memanfaatkan loyalis-loyalisnya untuk mencari uang, untuk mencari rejeki, ya kan? Atas nama agama, atas nama perjuangan. Nah inilah orang-orangnya teman-teman. Dan tadi Fahri Hamzah ya, bisa kita dengarkan sendiri ya. Seperti apa statement dan penjelasan Bung Fahri Hamzah yang sangat luar biasa. Mengenai upaya-upaya itu perlu strategi untuk memisahkan Prabowo Jokowi. Ya demi mereka bisa masuk ke kekuasaan, bisa menikmati kue juga. Karena gerombolan pembenci ini selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ya mereka nggak dapat apa-apa teman-teman. Mereka gigit jari. Ada yang dikasih kesempatan dan jabatan dipecat, nggak becus ya kan. Ada yang tidak dipakai sama sekali. Nah inilah kualitas mereka. Nah adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.